Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Cirebon. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Kejaksan dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Jember naik kereta kebanggaan warga Cirebon, apalagi kalau bukan kereta api Ranggajati. Dan serunya lagi saya akan mencoba salah satu kelas yang memang sudah mulai cukup langka saat ini, yaitu di kelas bisnis full trip dari Cirebon menuju ke Jember. Nanti juga saya bakal bareng dengan Mas Garda. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Ranggajati kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ya, jadi sekarang ini jam 6 pagi tepat dan sekarang saya sudah berada di stasiun Cirebon Kejaksan. Ini merupakan stasiun besar di kota Cirebon untuk pemberhentian atau keberangkatan kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta Argo, Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka, full eksekutif pada berhentinya di stasiun Kejaksan. Terus ada juga satu stasiun lainnya ke arah sebelah sana, stasiun Cirebon Perujakan, untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene kelas campuran dan juga full ekonomi. Jadi apabila teman-teman naiknya seperti kereta api Ranggajati, itu start mulanya di stasiun Cirebon Kejaksan. Kalau ini adalah bangunan utama dari stasiun Cirebon, dan apabila teman-teman mau membeli tiket secara langsung seperti tiket Tarsus ataupun juga tiket kereta api jarak jauh lainnya, kalian bisa ke arah sebelah sini ya. Dekat Yomart ada loket dan juga tiket counter di sebelah situ. Lalu untuk di stasiun Cirebon memang ada beberapa fasilitas yang bisa kita kunjungi sebelum berangkat naik kereta. Jadi bisa belanja dulu gitulah. Sudah seperti stasiun besar lainnya ya, macam di Gambir, di Bandung, di stasiun Cirebon Kejaksan juga ini tuh ada dua sistem boarding gate, ada manual dan juga ada face recognition. Dan apabila teman-teman udah registrasi face recognition, boardingnya itu tinggal scan wajah ya, jadi lebih mudah, lebih enak seperti itu. Nah, untuk kereta api Ranggajati sudah tersedia ya di jalur sebelah sana, jalur 4. Untuk di stasiun Cirebon ini ada ruang tunggu ya teman-teman. Ruang tunggunya di dalam sini. Untuk ruang tunggu di stasiun Cirebon itu bagus banget. Kurang lebih kayak gini ya. Ada AC, terus ada beberapa kursi, ada tempat ngecas. Pokoknya lumayan nyaman apabila kalian mau naik kereta terus menunggu di stasiun ini. Menurut saya ini salah satu ruang tunggu terbaik ya yang ada di stasiun karena memang ruangannya ber-AC, nyaman juga. Nah, di stasiun Cirebon ini ada depo kereta di sebelah sana. Jadi apabila rangkaian-rangkaian kereta yang sedang tidak digunakan disimpan sebelah sana. Lalu ada juga depo lokomotif yang ada di sebelah sana ya teman-teman. Jadi untuk lokomotif-lokomotif yang sedang tidak digunakan disimpannya di area sebelah sana. Tuh ada dua lokomotif yang keparkir ya. Ada CC201, ada 206 yang nyempil. Kereta api Ranggajati yang saya naiki sudah tersedia di jalur 4. Dan untuk stasiun Cirebon menurut saya pribadi di pagi hari ini memang tidak terlalu ramai ya, karena tidak terlalu banyak juga kereta yang start mula dari stasiun Cirebon. Kereta-kereta dari arah Jakarta itu ya jam segini baru berangkat teman-teman, baru mau pada berangkat. Sedangkan yang dari arah sebelah sana tuh, itu ya mungkin nanti ada beberapa kereta lagi sih, seperti Argo Cirebon dan lainnya. Untuk kereta api Ranggajati ini ada dua kelas layanan ya, ada kelas bisnis dan juga kereta kelas eksekutif. Kereta eksekutifnya membawa 6 kereta. Mumpung di belakang, kita lihat dulu yuk, kita intip kereta kelas eksekutifnya. Kurang lebih untuk kereta kelas eksekutif pada kereta api Ranggajati seperti ini ya. Memiliki 50 kapasitas tempat duduk dan semua tempat duduk sudah searah dengan laju kereta semua. Ininya lebih lega, bisa di reclining juga. Dan untuk harga tiketnya di kelas eksekutif ini sekitaran 500.000 gitu. Nanti lengkapnya ada ditulis di bawah ya. Dan memang untuk keberangkatan kereta dari stasiun Cirebon ini ramenya sekitaran di tengah hari ataupun juga di tengah malam. Kalau di waktu pagi itu tuh frekuensi kereta yang lewat sini tidak terlalu banyak ya. Lokomotif dinas dari kereta api Ranggajati ini baru mau dipasang ya. Untungnya masih keburu teman-teman ngelihat proses pemasangan lokomotif. Dan nanti lokomotifnya itu bakal dibongkar pasang lagi di stasiun Surabaya Gubeng ya.
Oke, dari lokomotifnya ini sudah terpasang ya, dan ketika lokomotif dipasangkan itu tuh sudah pasti ada juru langsir juga teman-teman sebagai kang parkirnya kereta ya. Dan untuk lokomotif dinas pada kereta api Ranggajati kali ini adalah CC206-1393. Ini merupakan lokomotif CC206 pabrikan dari PT GE General Electric dan memiliki 2 kabin ruangan ya. Ada di sisi depan dan juga ada di sisi belakang. Lalu 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, 93 merupakan nomor absen ke-93. Depo induk CN. Lokomotif ini rumahnya memang di Cirebon ya teman-teman. Nah, untuk lokomotif CC206 ini tuh bisa dioperasikan di salah satu kabin saja. Dan untuk susunan rangkaian dari kereta api Ranggajati kali ini, di paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta kelas bisnis 1, 2, 3, 4, di belakang kereta bisnis 4 terdapat kereta restorasi, lalu di belakang kereta restorasi ada kereta kelas eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Sehingga memang untuk rangkaian kereta api Ranggajati ini cukup panjang karena membawa 10 kereta ya, dan ditambahkan 2 kereta lagi, yaitu kereta restorasi dan kereta pembangkit. Totalnya membawa 12 kereta atau gerbong. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Ranggajati yang akan saya naiki menuju kota Jember. Dan kereta api Ranggajati merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Cirebon menuju ke stasiun Jember. Kereta api Ranggajati dari asal-usul ini adalah kereta yang diambil dari salah satu nama tokoh di kota Cirebon, yaitu Ki Gede Ranggajati, yang merupakan salah satu tokoh penting di kota Cirebon ini dalam menyebarkan agama Islam ya. Lalu untuk kereta api Ranggajati juga mulai dioperasikan sejak tanggal 1 November 2016. Jadi memang bisa dibilang untuk kereta Ranggajati hitungannya masih muda sekali ya, belum berumur 8 tahun. Nanti itu 1 November kereta api Ranggajati di tahun 2024 umurnya baru genap 8 tahun. Nah, untuk kereta api Ranggajati ini terdapat 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas bisnis dengan harga tiket mulai dari 350 ribuan sampai dengan harga 400 ribuan. Lalu yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari sekitaran Rp470.000 sampai dengan Rp620.000. Dan kereta Ranggajati ini merupakan kereta keberangkatan pagi hari dari 2 arah. Dari arah Cirebon itu nanti akan diberangkatkan pada pukul 6:45, menempuh waktu perjalanan sekitar 13 jam 50 menit, dan diperkirakan akan tiba di kota Jember, stasiun Jember pada pukul 20:35. Sehingga memang waktu tempuh dari kereta api Ranggajati ini cukup lama ya, hampir 14 jam teman-teman. Dan itu tuh hitungannya udah lebih cepat apabila dibandingkan dengan pertama kali kereta api Ranggajati ini dijalankan. Waktu tempuhnya itu bisa mencapai 15,5 jam bahkan sampai 16 jam kalau telat. Nah, sebelum kereta diberangkatkan itu akan ada apel pagi ya, dipimpin oleh kondektur selaku pemimpin perjalanan, lalu ada beberapa kru lainnya. Ini digunakan sebagai bentuk briefing teman-teman. Oke, itu pasti ya untuk keberangkatan awal dari stasiun kereta. Ranggajati keberangkatannya dari Cirebon, otomatis apelnya di stasiun Cirebon. Kalau di stasiun-stasiun depan lainnya nanti ya biasa aja sih. Dan untuk kereta, keberangkatan mula dari kota Cirebon ini tidak terlalu banyak ya, khususnya di stasiun Cirebon. Hanya ada kereta api Ranggajati dan beberapa perjalanan kereta api Argo Cirebon saja dari stasiun Cirebon tujuan ke stasiun Gambir. Rata-rata kereta yang lewat sini itu start mulanya dari arah Jakarta teman-teman, atau juga dari arah Yogyakarta dan dari arah Semarang. Nah, untuk layout dari stasiun Cirebon ini ya, di arah sana merupakan arah selatan dan ke arah sana itu arah utara teman-teman. Ini udah banyak penumpang di jalur 2 merupakan penumpang kereta api Argo Cirebon yang akan tiba dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir.
melintas langsung kereta api barat. Hati-hati, jalur 3 dari arah utara akan melintas langsung kereta api barat. Dan ini dia kereta api Argo Cirebon. Kereta Argo tapi ngecer, teman-teman. Nah, kereta Argo Cirebon membawa 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif New Image dan juga kereta api ekonomi New Image yang dikenal sebagai kereta generasi pertama pada rangkaian terbaru. Mulai dioperasikan sejak tahun 2016, produksi dari PT Inka Madiun. Dan sekarang ini saya naiknya di kereta api Ranggajati kelas bisnis di bisnis 4 ya teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Dan saya duduknya di nomor 15A. Harusnya di sini, tapi saya di sini aja deh. Nah, dapat di sebelah kanan ya. Dan inilah dia untuk peta rute perjalanan kereta api Ranggajati. Diberangkatkan dari stasiun Cirebon, akan berhenti di stasiun Ciledug, Ketanggungan, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutowinangun, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, Sragen, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya Gubeng. Setelah berhenti di stasiun Surabaya Gubeng akan berputar haluan lokomotif dan balik lagi ke arah stasiun Wonokromo, Sidoarjo, Tanggulangin, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Klakah, Tanggul, Rambi Puji, dan berakhir di stasiun Jember. Ini memang pemberhentiannya cukup banyak ya teman-teman. Sekarang ini kereta api Ranggajati sudah melintas langsung di stasiun Cirebon Prujakan, dan dari stasiun Cirebon Prujakan kita akan berbelok ke kanan ya menuju Purwokerto Kroya. Sedangkan di Cirebon Prujakan juga ada percabangan lainnya menuju lurus itu ke arah Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Tepat pada waktunya pukul 6.45, kereta api Ranggajati sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan stasiun Jember dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu ya. Sejauh ini perjalanan kereta api Ranggajati keberangkatan dari Cirebon sudah mulai banyak penumpang di kereta bisnis 4. Jadi memang dari segi okupansi bagus ya kereta api Ranggajati ini. Terutama juga ada tarif khusus di rute-rute tertentu seperti dari arah Cirebon ke Purwokerto, lalu Purwokerto ke Yogyakarta, dan lain-lain. Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Ranggajati train, which will take us to our final destination at Jember Station. This journey taking about 30 hours, 50 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Sakaleba Bridge, Notok Tunnel, Basen Tunnel, and Ijo Tunnel.
Pada pukul 7:09 tadi kereta api Ranggajati tiba di stasiun pemberhentian pertama, stasiun Ciledug. Yang naik dari stasiun Ciledug lumayan rame ya. Ini udah langsung mau berangkat lagi. Itu ada lori tahu bulat teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:26. Kereta api Ranggajati telah tiba kembali di stasiun Ketanggungan. Jadi stasiun Ciledug dan Ketanggungan itu bedanya cuma satu petak ya teman-teman. Dan yang naik dari Ciledug ke Tanggungan ini lumayan juga loh. Padahal masuknya di hari Senin atau hari weekday. Mantep ya. Stasiun Ketanggungan bentuknya memang lebih proper dibandingkan dengan stasiun Ciledug karena di sini sudah ada peron yang cukup panjang dan ada juga kanopi walaupun kanopinya itu hanya di sebelah sana doang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:05. Perjalanan kereta api Ranggajati yang saya naiki telah tiba di stasiun Bumi Ayu. Bumi adalah tanah, Ayu adalah cantik, dan lihat pemandangan di Bumi Ayu pagi hari ini. Keren banget teman-teman. Nah, jadi untuk stasiun Bumi Ayu memang lumayan banyak melayani pemberhentian kereta, dan stasiun Bumi Ayu juga menurut saya pribadi menjadi salah satu titik terbaik untuk menikmati spot pemandangan di jalur lintas tengah. Dimulai dari Bumi Ayu sampai dengan nanti ke arah Purwokerto, pemandangan bakal cakep banget sih. Stasiun Bumi Ayu juga ini tadi ada penumpang beberapa yang naik kereta api Ranggajati, tapi tidak sebanyak seperti di stasiun Ciledug ataupun juga di stasiun Ketanggungan. Dan untuk kereta bisnis 4 saat ini itu adalah K2 08613CN. K2 adalah kereta kelas bisnis 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 86 adalah tahun pertama dinas di 1986 dan 13 adalah nomor absennya ya. CN merupakan depo Cirebon sebagai kepemilikan dari rangkaian kereta Ranggajati ini. ACTS 380-220V merupakan tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian, BK adalah berat kosong 32.000 kg, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 27 bulan 5 1986. Jadi untuk kereta-kereta kelas bisnis memang sudah cukup sepuh dan juga perlahan tapi pasti kereta kelas bisnis ini mulai dihapuskan dari peredaran ya teman-teman. Banyak digantikan oleh kereta terbaru seperti kereta ekonomi New Generation ataupun juga kereta-kereta kelas premium stainless steel. Dan di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark menandakan bahwa sarana rangkaian ini bisa dipacu maksimal di kecepatan 100 km per jam saja. 37 adalah berat maksimal 37 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk bugi K5 bentukannya seperti ini ya. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 8:49 perjalanan kereta api Ranggajati yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwokerto. Yang naik kereta Ranggajati dari stasiun Purwokerto asli teman-teman rame banget. Ini entah orang-orang yang mau ke arah Jogja,
entah juga ke arah Surabaya ataupun juga ke arah Jember ya. Dan di stasiun Purwokerto juga ada satu kereta lainnya yang diberangkatkan start mula dari sini menuju ke arah Jember, yaitu kereta api Logawa dengan kelas bisnis dan juga ada kereta kelas ekonominya kalau Logawa. Ranggajati kan bisnis eksekutif, kalau Logawa bisnis ekonomi. Nah, untuk perjalanan Ranggajati di stasiun Purwokerto ini juga bertemu dengan kereta api Sawung Galih dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan memang untuk penumpang kereta Sawung Galih dari stasiun Purwokerto ini cukup ramai juga, dikarenakan untuk kereta api Sawung Galih merupakan kereta paling pagi dari arah Purwokerto menuju ke arah Jakarta. Gila sih, penumpang Purwokerto ramai sekali. Wih, halo, apa kabar? Alhamdulillah. Kita trip bareng lagi. Iya, udah lama banget gak ketemu dia, cuy. Lama banget tuh sebelum lebaran tuh. Sini ya? Udah 2-3 bulanan berarti ya. Iya. Kita bakal trip Ranggajati bareng-bareng sampai Jember, Edan. Yuk. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:20 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Kroya, stasiun terbesar di Daup 5, dan juga stasiun ini memiliki 2 pertemuan jalur. Tadi kereta api Ranggajati melaju dari arah Cirebon Purwokerto, selain itu juga ada percabangan dari arah Bandung, Tasikmalaya, Banjar. Karena memang stasiun Kroya ini memiliki 2 pertemuan jalur, otomatis frekuensi perjalanan setiap harinya di stasiun Kroya ramai sekali. Kereta-kereta dari arah Jogja, Surabaya, Purwokerto, dan dari arah Bandung pasti lewat ke arah sini, teman-teman. Sekarang jam 9:46 ya.
kereta api Ranggajati telah tiba kembali di Stasiun Gombong. Untuk Stasiun Gombong cukup banyak melayani pemberhentian kereta, termasuk juga tadi kita bertemu dengan kereta api Lodaya berhenti juga di Stasiun Gombong dan beberapa kereta lainnya dari arah Jakarta. Sekarang jam 10:33 ya. Kereta api Ranggajati telah tiba di Stasiun Kutoarjo dan kita di sini bertemu dengan kereta api Mataram, teman-teman. Kereta api Mataram itu dari Solo Balapan tujuan Pasar Senen ya. Dan Stasiun Kutoarjo adalah stasiun paling ujung di timur dari Daop 5. Setelah dari Kutoarjo kita akan melaju ke Jenar dan Jenar sudah memasuki Daop 6 Yogyakarta. Mas Garda, kita akan meninggalkan kedaulatan Daop 5 ya. Iya, dadah. Terus Ranggajati itu krunya di sini ganti juga ternyata ya? Ini ganti kru, masinisnya ganti, kondekturnya ganti, OTC-nya lanjut. Iya, OTC kayaknya full trip ya, kalau nggak salah, Jogja atau kayak. diganti mana Kayaknya gitu. iya, Jogja kayaknya. Nanti kita lihat. Yang ganti sih kondekturnya tadi turun, Pak masinisnya juga ganti. Iya, nanti mungkin diganti lagi sekitaran Madiun kali ya. Madiun bisa jadi, Surabaya juga bisa. Mungkin ganti di Surabaya, mungkin ganti juga semuanya sih. Kayaknya ya. Nanti kita lihat lah ya. Oke. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Kereta api Ranggajati yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun yang menurut saya cukup ramai sama penumpang dari berbagai kota, entah dari Bandung, Jakarta, ataupun Surabaya. Bahkan untuk perjalanan yang dekat dari kereta api Ranggajati, ada juga kereta api Sancaka dari Yogyakarta tujuan ke Stasiun Surabaya Gubeng. Di Stasiun Tugu juga di arah sebelah sana ya, terdapat depo kereta, depo lokomotif. Lalu di kota Yogyakarta ada 2 stasiun besar. Selain Stasiun Tugu Yogyakarta yang ini untuk stasiun pemberhentian bagi kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Full Argo seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, Argo Semeru berhenti di Stasiun Tugu. Ada juga stasiun lainnya di arah depan sana yaitu Stasiun Lempuyangan untuk pemberhentian yang notabene kereta ekonomi campuran. Sekarang kita diberangkatkan dari stasiun Klaten ya, jam 12:05. Ini lambat 2 menit dan stasiun Klaten juga menjadi salah satu tempat untuk penyimpanan sarana KRL Joglo, teman-teman. Di sini ya deponya. Saya mau ke kereta restorasi ya. Di sini ada ruang operator, terus ada ruang kru, dan di sini ada musola juga, teman-teman. Ada yang kosong nggak ya? Ini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan ya. Dan di sana juga ada ruang untuk makan. Ada beberapa meja. Tadi tiba di stasiun Solo Balapan pukul 12:35 ya.
Sekarang 12:37 sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan. Ini masuknya sudah telat teman-teman, jadi berhenti di Solo yang seharusnya 5 menit hanya 2 menit saja. Baru datang, turun naik penumpang, langsung berangkat lagi. Sekarang ini saya sama Mas Garda sudah berada di kereta restorasi dari kereta Ranggajati. Kita lagi pesan makanan ya teman-teman. Dan di sini lumayan ada beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk makan siang sambil menikmati hidangan. Cuman di sini dia memiliki desain kaca yang kecil-kecil ya, seperti pada kereta kelas eksekutifnya. Sehingga view untuk melihat pemandangan tidak seluas pada rangkaian kereta kelas bisnisnya. Di kota Solo ini terdapat 3 stasiun besar ya sebagai pemberhentian kereta api. Pertama ada stasiun Solo Balapan untuk kereta-kereta yang notabene kelas tinggi di jalur lintas selatan. Lalu ada stasiun Purwosari untuk kereta-kereta ekonomi campuran di jalur lintas selatan. Dan ada juga stasiun Solo Jebres untuk pemberhentian kereta-kereta yang dari arah mana-mana menuju ke arah Semarang. Lalu di sini juga terdapat 3 percabangan unik berbentuk segitiga ya teman-teman. Jadi ada percabangan dari Solo Balapan menuju ke Gundi, lalu ada dari Solo Balapan menuju Solo Jebres, dan juga ada dari Solo Jebres menuju ke arah Gundi. Sekarang saya memesan satu menu makanan ya, ini nasi CFC, sehingga kita udah tahu kalau ini bukan menu hasil Reska sendiri. Ini merupakan menu dari third party yang dijual di kereta seperti itu. Kalau Mas Garda pesennya nasi goreng bakso. Yes. Kayak Nasi gini ya. goreng bakso. Ada nasinya, acar, ada baksonya juga. Dan ini yang paling enak. Iya, Kerupuk itu ini asli. enak banget. Itu kerupuk paling enak di atas kereta, di dalam kereta ini. Iya. Oke lah, selamat makan. Selamat makan. Kalau ini harganya 38.000, kalau itu berapa Mas? Berapa ya? Sama kayak 38. Sekitar ya? Sekitar. Antara 35, 38 atau 40. Belum bayar soalnya. Oh iya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Ranggajati di kelas bisnis. Dari segi desain interior, memang kereta kelas bisnis ini bisa dibilang agak ketinggalan zaman ya, karena mirip sekali dengan kereta ekonomi adu dengkulnya. Lalu untuk kapasitas kursi pada kereta kelas bisnis ini ada 64 tempat duduk, serta semuanya sudah satu arah laju kereta. Di sini sistem pendingin ruangannya menggunakan AC split sebanyak 6 buah, ada 2 di bagian belakang, 2 di bagian tengah, dan 2 di bagian depan. Untuk fasilitas di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah tirai yang bisa kita buka tutup ya. Jadi kalau silau bisa ditutup. Di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil yang bisa digunakan untuk nyimpan botol minuman dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop ya. Di bawah sini juga ada sebuah gantungan untuk menggantung plastik. Nah teman-teman, untuk kereta kelas bisnis ini tuh kursinya bisa dibolak-balik ya, sehingga bisa di-set berhadap-hadapan. Dan apabila kita berhadap-hadapan dengan penumpang yang ada di depan, itu tuh nggak akan adu dengkul karena memang jaraknya yang selega itu. Ini merupakan salah satu keunggulan di kereta kelas bisnis yang bahkan di kereta ekonomi new generation pun tidak bisa berhadap-hadapan kayak gini gitu loh. Walaupun di kereta ekonomi new generation bisa di-set berhadapan, tapi sempit. Kalau kelas bisnis aman damai. Dan satu kekurangan dari kereta kelas bisnis juga teman-teman, ini kursinya tidak bisa diatur, alias ya udah kursinya begini adanya banget. Dari kursi ini empuk, tapi dari sandaran ini tidak bisa ditambah rebah ataupun juga dibikin duduk tegak. Ini memang sudah defaultnya seperti itu. Ya walaupun seperti demikian, tapi saya bisa bilang ini cukup nyaman dikarenakan tempat duduknya itu tidak tegak 90 derajat ya. Untuk toilet pada kereta api Ranggajati kelas bisnis ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Di salah satu sisi lainnya itu kloset jongkok, dan di sisi sebelah sini kita bisa lihat adalah kloset duduk. Nah, kita lihat dulu dari fasilitasnya. Untuk toilet pada kereta Ranggajati kelas bisnis dari segi luas menurut saya cukup leluasa ya, tidak terlalu sempit, dan
Fasilitasnya di sebelah sini ada cermin yang ukurannya standar, lalu ada tong sampah, ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, tabung sabun, kloset duduk, tombol flush, ada jet shower, ada tempat tisu, ada gantungan untuk pakaian, dan juga ada pewangi ruangan. Persiapan stasiun Madiun. Waktu menunjukkan pukul 13:47. Kereta api Ranggajati yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Di sini kereta api Ranggajati bertemu dengan kereta dari arah Jember, yaitu kereta api Logawa ya teman-teman. Dan kereta api Logawa ini merupakan kereta yang memiliki relasi dari stasiun Jember menuju stasiun Purwokerto. Kereta kelas bisnis dan juga kereta kelas ekonomi. Tapi sayang banget ekonominya masih pakai ekonomi adu dengkul ya. Selain itu juga di stasiun Madiun ini terdapat PT Inka. Nah, PT Inka ada di sebelah sana ya. Itu merupakan pabrik kereta yang memproduksi kereta-kereta seperti kereta stainless steel generasi pertama ataupun juga kereta eksekutif ekonomi new generation yang ada saat ini. Stasiun Madiun juga menjadi stasiun dari pusat Daop 7 dan di sini semua kereta berhenti ya teman-teman, sehingga banyak sekali pilihan perjalanan dari arah Madiun, entah itu ke arah Yogyakarta, Bandung, Surabaya ataupun juga ke arah Jakarta. Yang akan masuk itu adalah kereta api Matarmaja ya, dari stasiun Malang tujuan stasiun Pasar Senen. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14:33. Kereta api Ranggajati yang saya naiki telah tiba kembali di stasiun Nganjuk. Nah, stasiun Nganjuk ini melayani banyak sekali pemberhentian kereta. Hampir semua kereta berhenti di stasiun Nganjuk dan setahu saya yang melintas langsung hanya ada kereta Argo Willy saja ya teman-teman. Yang naik dari stasiun Nganjuk tadi ada beberapa orang ya, dan yang turun juga ada. Jadi memang stasiun Nganjuk ini bisa dibilang adalah salah satu stasiun besar juga di Jawa Timur. Hampir semua kereta loh berhenti di sini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:57. Kereta api Ranggajati telah tiba kembali di stasiun Kertosono. Dan stasiun Kertosono alhamdulillah sekarang sudah selesai ya proses pembangunannya secara menyeluruh. Hanya tinggal sedikit lagi nih. Ininya doang ya teman-teman. Di sini sudah ada peron tinggi, jadi aksesibilitas naik turun penumpang di stasiun Kertosono sudah enak banget, sama seperti dengan stasiun-stasiun besar lainnya. Di stasiun Kertosono ini juga ada percabangan, teman-teman. Nanti kereta api Ranggajati akan lurus menuju arah ke Surabaya Gubeng. Ada juga percabangan lain ke arah kanan menuju ke arah Kediri, Blitar, dan ke arah Malang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:40. Kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Mojokerto. Setelah diberangkatkan dari Mojokerto, kita langsung bablas ke stasiun Surabaya Gubeng ya. Selepas dari stasiun Madiun, menurut saya pemberhentiannya normal-normal aja, sama seperti dengan kereta lainnya. Setelah dari Madiun itu berhentinya di stasiun Nganjuk,
Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan langsung ke Surabaya. Pada pukul 16:26, kereta api Ranggajati yang saya naiki telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Sancaka, teman-teman. Ini Sancaka dari arah Surabaya Gubeng tujuan ke Yogyakarta, keberangkatan sore. Nah, kereta api Ranggajati berhenti di stasiun Surabaya Gubeng ini bisa terbilang cukup lama, atau pemberhentian paling lama ya, sekitar 27 menit, kurang lebih hampir setengah jam. Karena di stasiun Surabaya Gubeng ini, lokomotif kereta api Ranggajati harus diputar haluan, yang semula melaju dari arah Cirebon ke Surabaya Gubeng, nanti dari Surabaya Gubeng ini akan diputar balik lagi. Dan nanti setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng akan mengambil jalur menuju Wonokromo, berbelok ke arah Sidoarjo, Bangil, lalu berbelok lagi ke arah Jember. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi perjalanan kereta api Ranggajati menurut saya lumayan seru juga sih. Oke, jadi untuk lokomotif dinas dari kereta api Ranggajati sudah dipasangkan kembali dengan rangkaian, dan susunan rangkaian di stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Jember ini berubah ya. Yang semulanya tadi berurutan dari nomor 1 ke nomor 6. Nah, sekarang ini berubah teman-teman. Di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 654321. Di belakang kereta eksekutif 1 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi terdapat kereta bisnis 4321. Dan yang paling belakang jadinya kereta kelas bisnis ya. Semula kan bisnis ada di jajaran depan. Yang ada di jalur 5 kereta api Ranggajati, dan yang ada di jalur 6 adalah kereta api Sancaka. Satu fakta menarik ya teman-teman. Keberangkatan kereta rangkaian ini dari arah stasiun Tugu Yogyakarta selisihnya beda sekitaran 8 menit. Tapi Ranggajati baru datang beberapa menit lalu. Ini Sancaka udah mau berangkat lagi menuju ke Jogja teman-teman. Karena kereta api Sancaka salah satu kereta andalan ya dari Jogja ke Surabaya PP. Nah, tepat jam 16:40 ya, kereta api Sancaka sekarang diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Yogyakarta. Gila sih. Yang masuk di jalur 6 itu adalah kereta api Argo Semeru dari Gambir tujuan Surabaya Gubeng ya. Dia masuk jam 16:55. Harusnya 54 Ranggajati udah berangkat. Tapi ditahan dulu ya, karena masukin si Argo Semeru dulu. Kelasnya dia lebih tinggi sih.
eksekutif, dan kompartemen suites. Wangi-wangi kemewahan. Pukul 16:57 ya, berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Lambatnya 3 menitan. Ini dia kompartemen suites. Bau-bau kekayaan, teman-teman. Wangi sekali. Wijaya Kusuma tuh yang besok kita naikin. Gas. Oke, sekarang kita sudah melintas di Wonokromo ya teman-teman, dan sudah berbelok ke arah kiri menuju Sidoarjo, Bangil, sampai dengan ke arah Jember. Sekarang jam 17:20. Kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Sidoarjo. Dan yang turun dari kereta api Ranggajati di stasiun ini banyak juga teman-teman. Alhamdulillah ya, sekarang stasiun Sidoarjo sudah sangat berbeda sejak terakhir kali saya lewat di stasiun ini. Sekarang sudah ada kanopi itu. Jadi udah enak banget apabila kondisi panas ataupun hujan, supaya penumpang naik turunnya enak. Dan juga sudah ada peron tinggi. Sama seperti stasiun-stasiun besar lainnya. Nah, dan stasiun Sidoarjo juga melayani semua pemberhentian kereta api jarak jauh yang lewat ke sini, seperti kereta api Pandalungan, kereta api Jayabaya, kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Logawa, dan lain-lain. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:47. Kereta api Ranggajati yang saya naiki telah tiba di stasiun Bangil. Dan di stasiun Bangil kita bertemu dengan kereta dengan rute terjauh, yaitu kereta api Pandalungan dari stasiun Jember tujuan stasiun Jakarta Gambir. Kereta api Pandalungan saat ini menggunakan armada kereta New Image ya teman-teman, atau kereta angkatan baru-baru yang pertama generasi ke-1 sebelum angkatan kereta stainless steel. Ini dulunya rangkaian digunakan oleh kereta api Sembrani kalau nggak salah. Jadi ketika bukan Sembrani, ini digunakan dulunya oleh kereta api Gajayana. Setelah Gajayana dapat lungsuran kereta stainless steel dari Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu, lalu rangkaian Gajayana diberikan ke kereta Pandalungan, seperti itu. Terus kalau rangkaian Sembrani itu dikasihnya ke kereta Brawijaya teman-teman. Pada pukul 17:50 ya, kereta api Pandalungan diberangkatkan terlebih dahulu. (17:52) ya, berangkat lagi dari stasiun Bangil. Ketemu Tawang Alun tujuan ke Ketapang ya, lagi puter haluan lokomotif. Tepat sesuai jadwal pukul 18:10 kini kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Pasuruan. Dan ada ya beberapa penumpang yang turun di stasiun Pasuruan ini, ada penumpang dari kelas eksekutif, juga dari kelas bisnis. Kalau stasiun Pasuruan melayani semua pemberhentian kereta api jarak jauh sama seperti Sidoarjo dan juga stasiun Bangil ya teman-teman. Jadi memang pilihannya cukup beragam. Namun kereta yang melintas di arah Bangil ke arah Pasuruan sini nih, itu tuh nggak sebanyak di lintas arah Malang. Pada pukul 18:43 kereta api Ranggajati yang saya naiki telah tiba di stasiun Probolinggo. Dan penumpang yang turun dari kereta api Ranggajati cukup banyak teman-teman. Sekarang ini kondisinya sedikit gerimis ya, dan sangat disayangkan untuk stasiun sekelas Probolinggo yang penumpangnya itu rame tapi tidak ada kanopi ya. Ini bahkan hujan tuh udah mulai sedikit agak deras teman-teman. Semoga nanti kedepannya di stasiun Probolinggo ada pembangunan seperti di stasiun Sidoarjo yang ada kanopinya ya. Lebih bagus lagi kalau dibangun juga peron tinggi. Bahkan di stasiun
Probolinggo ini banyak juga loh wisatawan lokal, wisatawan mancanegara yang turun mau ke arah Bromo ya. Untuk suhu ruangan di kereta itu benar-benar dingin ya teman-teman. Entah di kelas bisnis, entah di kereta restorasinya pun ini masih dingin banget. Di Probolinggo sekarang, lepas Probolinggo itu kondisinya hujan, AC dingin, ya paling pas kita ngopi-ngopi santai ya di kereta restorasi. Tapi nggak pesen kopi sih, pesennya hot coklat. Kalau kata Mas Garda, Choco Time. Lumayan enak, bisa menghangatkan. Waktu menunjukkan pukul 19:27. Kereta api Ranggajati telah tiba di Stasiun Klakah, dan Stasiun Klakah ini memasuki Kabupaten Lumajang ya teman-teman. Nah, bisa dibilang ini tuh dekat-dekat lah sama perbatasan Jember, karena memang setelah dari Klakah kita akan berhenti lagi di Stasiun Tanggul yang sudah memasuki Kabupaten Jember. Yang turun di Klakah atau di Kabupaten Lumajang lumayan juga ya, ada beberapa orang tuh. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu sudah jam 7:30 malam, dan sekitar 1 jam lagi kita akan tiba di tujuan akhir Stasiun Jember. Setelah ini itu kita akan berhenti lagi di Stasiun Tanggul, lalu Rambi Puji, dan tiba di tujuan akhir ya. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin sebelum kereta ini tiba di tujuan akhir. Yang pertama, asal-usul dari penamaan Ranggajati itu tuh dari salah satu nama tokoh yang ada di Cirebon, yaitu Ki Gede Ranggajati, yang dimana tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh agama dalam penyebaran Islam di kota Cirebon. Yang kedua, kereta api Ranggajati adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Cirebon pada pagi hari dan juga dari stasiun Jember pada pagi hari. Dan untuk kereta api Ranggajati ini memiliki rute perjalanan dari stasiun Cirebon melewati kota Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Gubeng, dan menuju ke arah Jember. Nah, untuk kereta api Ranggajati ini terdapat 2 kelas layanan ya. Yang pertama ada kereta kelas bisnis dengan harga tiket mulai dari sekitaran 350 ribuan sampai dengan 400 ribuan. Lalu yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harganya mencapai 620 ribu rupiah. Untuk sekarang ini saya duduknya di kereta kelas bisnis, yang dimana kereta kelas bisnis sudah bisa dibilang cukup langka, hanya terdapat di beberapa kereta saja. Selain kereta api Ranggajati, ada juga pada kereta api Logawa relasi Jember Purwokerto PP, lalu kereta api Gumarang relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi PP, kereta api Baturaden relasi Bandung Purwokerto PP, dan juga kereta api Tegal Bahari Pasar Senen Tegal PP. Jadi bisa dibilang kereta seperti ini tuh keberadaannya tidak banyak lagi teman-teman. Pelahan tapi pasti sudah digantikan dengan kereta-kereta terbaru kelas premium ataupun juga kereta ekonomi new generation. Nah, sebenarnya untuk kereta kelas bisnis saya masih bilang ini merupakan salah satu kelas yang ada plus minusnya sih dengan kereta ekonomi yang terbaru. Yang pertama, kereta kelas bisnis ini sudah menghadap satu arah laju kereta semua, sama seperti kereta ekonomi new generation, tapi dia memiliki legroom yang lebih lega. Kapasitas tempat duduknya juga lebih sedikit apabila dibandingkan dengan ekonomi new generation. Namun di samping itu juga memiliki kekurangan desainnya yang sudah terkesan cukup ketinggalan zaman, karena mirip-mirip sekali dengan kereta ekonomi adu dengkul, tapi layout kursinya itu berbeda. Dan untuk dari segi kenyamanan di kereta bisnis 4 saat ini, menurut saya pribadi dari guncangannya sudah cukup baik, lalu dari kekedapan suara juga oke-oke aja, dan dari pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Sometimes seperti sekarang ini saya merasa AC-nya dingin banget loh. Lalu untuk dari segi okupansi ya, kereta api Ranggajati, saya lihat di setiap pemberhentian ada penumpang yang naik. Otomatis memang kereta ini diminati oleh banyak masyarakat, terutama di stasiun-stasiun yang besar seperti stasiun Tugu Yogyakarta, stasiun Surabaya Gubeng, itu rame banget penumpangnya. Nah, untuk durasi perjalanan, menurut saya pribadi sih cukup lama ya, hampir 14 jam. Tapi di samping itu juga kereta api Ranggajati ini merupakan kereta yang rutenya ke Jember. Dikala
tidak banyak kereta yang lewat jalur ini teman-teman. Untuk harga 400 ribuan lah ya di kereta api Ranggajati, hitungannya menurut saya masih harga yang oke-oke aja sih. Nggak kemahalan banget, tapi harganya masih bisa dibilang worth it. Bahkan ketika kalian membeli tiketnya dari jauh-jauh hari, mungkin bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan kali ini. Sesaat lagi akan tiba di Jember, jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:01. Perjalanan kereta api Ranggajati telah tiba di Stasiun Tanggul. Dan Stasiun Tanggul ini merupakan stasiun yang berada di Kabupaten Jember. Namun perbatasan juga dengan Kabupaten Lumajang ya teman-teman. Nah, penumpang kereta api Ranggajati juga lumayan banyak yang turun di stasiun ini. Ada beberapa sih, ya mungkin lebih dari 10 orang tapi nggak nyampe 20 orang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:23 perjalanan kereta api Ranggajati yang saya naiki telah tiba di Stasiun Rambi Puji. Ini satu stasiun sebelum tujuan akhir Stasiun Jember ya teman-teman. Tapi saya lebih suka stasiun ini sejujurnya karena terlihat dari bangunannya itu lebih proper apabila dibandingkan dengan stasiun-stasiun sebelumnya. Nah, ini nih, kanopinya itu udah panjang banget loh. Tuh, sampai ke belakang sini. Peronnya juga udah cukup panjang. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Jember Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Sudah tiba ya. Tadi tiba di stasiun Jembernya on time sih. Cuman kita ngantri karena banyak banget yang turun di stasiun akhir ini. Alhamdulillah ya, tiba dengan selamat di tujuan. Akhirnya main ke Jember lagi setelah sekian lama nggak berkunjung ke kota Jember. Yes, 12 jam dari Purwokerto, 14 jam dari Cirebon. Iya. Aduh, satu kata sih, capek. Iya, Aja sih. lumayan. Tapi Tapi untungnya keretanya enak ya. Iya, untung keretanya enak, satu, yang kedua ada temennya. Nah, kalau benar. sendirian nggak bayangin sih tadi sih, aduh gimana gabutnya kalau sendirian, ya ampun. Jadi Mas Garda kapan terakhir ke Jember? 4 tahun yang lalu. Lumayan lama ya. Lumayan lama, akhirnya kembali lagi ke kota Oke. Jember ini. Terima kasih Mas Garda Terima sebagai kasih. partner trip kali ini. Oke, next kita collab lagi ya. Iya, Iya. besok tripnya lebih gila Iya, sih. Aduh, besok full trip lagi nih kita, lebih panjang ya. Tunggu aja. Yuk. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama hampir 14 jam dari kota Cirebon, sekarang saya sudah tiba di kota Jember di Stasiun Jember. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video naik kereta api Ranggajati kali ini. Dan jangan lupa di like, di share, juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.